Berikut proses transaksinya adalah sebagai berikut. Kontrak forward tersebut akan ditutup pada tanggal 1 November 2018 dengan valuta spot. Dengan demikian, value date tanggal 3 November 2018 dan periode kontrak 30 hari mulai dari 3 November sampai dengan 3 Desember. Mengapa dimulai tanggal 3 November? Karena karakteristik transaksi forward, periode dimulai 2 hari kerja setelah kontrak disepakati atau spot value. Interest based currency atau EBC USD lebih besar dari IC Jepang Yen. Jadi USD at discount terhadap Jepang Yen. Jadi karena IBC-nya lebih besar dibanding interest currency-nya Jepang Yen, maka terjadi diskon terhadap Jepang Yen. Artinya untuk periode ke depan USD akan melemah terhadap Jepang Yen. Oleh karena itu, bank memperoleh diskon dari transaksi. Karena importir akan membeli USD dari bank dan menjual Jepang Yen kepada bank, maka bank akan menjual USD kepada eksportir dengan kurs spot yang digunakan adalah kurs spot jual USD per Jepang Yen. Dan dari sisi bank, transaksi ini adalah transaksi forward jual. Berikut perhitungannya. Di sini minus 0,14 artinya diskon tadi 0,14. Next, Maul. Nah, berikut perhitungannya. Forward point-nya minus 0,14, margin banknya 0,03, sehingga diskon forward-nya minus 0,11. Kurs spot jualnya adalah 112,6, dan kurs forward jualnya adalah 112,49. Pada tanggal 3 Desember 2018, bank akan menjual USD kepada importir Aseako sebesar 1 juta USD dengan kurs Jepang Yen 112,49, dan importir akan membayar kepada bank sejumlah 1 juta dikali 112,49 tadi, jadi 112.490.000 Jepang Yen. Dalam akuntansi bank, transaksi ini dibukukan dengan bank menjual 1 juta USD dengan kurs Jepang Yen 112,6 dan sejumlah USD 112.600.000 dan membayar kepada importir berupa diskon forward sebesar 0,11 Jepang Yen per 1 USD. Next. Soal kedua. Aulia, boleh tanya Aulia? Iya boleh Pak. Ini kalau kontrak forwardnya ditutup tanggal 1 November dengan valuta spot, value date-nya kan tanggal 3 November ya? Iya Pak. Nah, kemudian kontrak itu jatuh tempo tanggal 1 Desember. Iya Kenapa Pak. hitungannya 30 hari ya? Bukan 28 hari? Sebentar. Iya. Karena sebentar ya. Karena kalau tanggal 3 November sampai 1 Desember, kalau menurut hitungan dari kelompok kami itu 28 hari, bukan 30 hari. Baik Pak, nanti kami cek lagi ya Pak ya. Boleh dilanjut dulu nggak Pak? Bagus sekalian. Soalnya iya. Saya juga nanya. Ini kan dari sisi bank kan suka jual ya. Kenapa dipakai spot beli ya, bukan spot jual ya pada hitung poinnya? Oh ya baik. Yang dipakai tadi itu adalah bid ya Pak. Kalau menurut saya ini kan jual kita pakainya kalau bank pakainya over gitu. Oh gitu ya baik Pak. Kami tampung dulu ya Pak ya pertanyaannya dan masukannya kami tampung dulu. Ini soal nomor 2 nggak jauh berbeda dari soal nomor 1. PT Nayasa nasabah Bank Syariah Sejahtera berkewajiban membayar LC impor sebesar 500.000 USD yang akan jatuh tempo 90 hari lagi sejak 25 November 2020. Indikasi kurs USD cenderung menguat terhadap rupiah. Pertanyaannya, transaksi lindung nilai apa yang harus dilakukan oleh PT Nayasa untuk mengamankan kewajibannya? Kedua, jika bank mengambil spread margin senilai Rp10 per USD, berapa premi yang harus dibayar? Dan kapan eksekusi transaksi tersebut dilakukan? Bagaimana perhitungan transaksinya? Next, Maul. Berikut penjelasannya, transaksi lindung nilai hedging adalah pemagaran risiko karena ada ketidakpastian yang disebabkan oleh fluktuasi kurs.
Transaksi lindung nilai hedging melindungi risiko kurs atas kewajiban membayar valuta asing di waktu yang akan datang, penerimaan piutang valuta asing di waktu yang akan datang, pinjaman dalam valuta asing, deposito atau investasi dalam valuta asing. Transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh PT Nayasa untuk mengamankan kewajibannya adalah menggunakan forward sale. Next, Maul. Jika bank mengambil spread margin 10 rupiah per USD, maka premi yang harus dibayar oleh PT Nayasa adalah sebesar 149.215. Hitungannya adalah sebagai berikut. Dari rumus yang ada, kurs spot dikali selisih rate dikali jangka waktu per 360 hari, diketahui forward point-nya sebesar 139.215. Premi yang harus dibayar adalah 149.215. Next. Proses transaksinya adalah sebagai berikut. Kontrak forward ditutup 25 November 2020 dengan valuta spot. Dengan demikian, value date 27 November 2020 dan periode kontrak 90 hari mulai dari 27 November 2020 sampai dengan 27 Februari 2021. Karakteristik transaksi forward, periode kontrak dimulai 2 hari kerja setelah kontrak disepakati atau spot value. Interest based currency USD lebih kecil dari interest currency rupiah. Jadi USD at premium terhadap rupiah. Artinya untuk periode ke depan USD menguat terhadap rupiah. Oleh karena itu, bank harus membayar premi kepada eksportir. Karena eksportir akan membeli valuta asing dari bank dan bank akan menjual valuta asing kepada eksportir, maka kurs spot yang digunakan adalah kurs spot jual. Dan dari sisi bank, transaksi ini adalah transaksi forward jual. Next. Berikut perhitungannya. Dari perhitungan tersebut diketahui kurs forward jual sebesar 9.430,215. Next, Maul. Nah, berikut adalah resume dari 4 jurnal yang kami baca, ditambah dengan beberapa informasi tambahan dari jurnal dan buku. Mengapa transaksi falas diperlukan? Yang pertama adalah era globalisasi membuat hubungan antar negara menjadi borderless, begitupun dengan perdagangan internasional, sehingga menjadi hal yang tak asing lagi saat ini. Hubungan dan perdagangan internasional memerlukan alat tukar yang disepakati bersama antar negara, yaitu valuta asing atau falas. Dalam ekonomi konvensional, transaksi falas terdapat 4 jenis transaksi yang biasa dilakukan, yaitu transaksi spot, forward, transaksi swap, dan transaksi option. Next, berikut pengertiannya masing-masing spot, forward, dan swap, dan option. Lalu, bagaimana transaksi falas menurut Islam? Next. Merujuk pada hadis Rasulullah tentang transaksi jual beli sebagai berikut. Ubadah bin Al-Samad berkata bahwa Rasulullah bersabda, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam haruslah sama dan tunai. Apabila yang diperjualbelikan itu berbeda, maka jualah sesuai dengan keinginanmu dengan syarat tunai. Dalam ekonomi Islam, jual beli falas disebut syaraf. Syarat sahnya adalah saling serah terima sebelum keduanya berpisah dan memiliki nilai yang sama. Atas dasar itu, maka fatwa DSN MUI dikeluarkan nomor 28 tahun 2002. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-takabud. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Next. Lalu dari penjelasan tersebut, transaksi falas yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam adalah transaksi spot. Sedangkan yang lainnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Lalu bagaimana menghindari risiko kerugian akibat fluktuasi kurs falas di masa yang akan datang? Maka diperlukan strategi Islamic hedging, yaitu Islamic Forward Agreement. Next, apa itu? Apa itu Islamic Forward Agreement? Next, menurut PBI nomor 18 tahun 2016 tentang lindung nilai syariah bahwa Islamic hedging atau al-tahawud al-islami
yakni cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Strategi ini telah diperbolehkan oleh DSN MUI dengan menerbitkan fatwa yang berisi tentang 3 transaksi lindung nilai yang diperbolehkan, yaitu akad al-tahawud al-basit, transaksi lindung nilai sederhana, akad al-tahawud al-murakab, transaksi lindung nilai kompleks, dan akad al-tahawud fi suq al-sil'ah, transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah. Jika dianalogikan, maka transaksi syariahnya akad al-tahawud al-basit seperti transaksi spot pada konvensional, dan akad al-tahawud al-murakab itu seperti transaksi forward pada transaksi konvensional, dan akad al-tahawud fi suq al-sil'ah seperti akad transaksi swap pada transaksi konvensional. Next, Mahwa. Berikut pengertiannya. Akad al-tahawud al-basit, akad yang digunakan adalah akad syaraf dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Ini seperti transaksi spot biasa. Akad tahawud al-murakab adalah akad yang digunakan akad istisna dan atau salam dengan skema rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima uang. Jadi ini kombinasi antara spot dan forward agreement. Yang terakhir adalah akad al-tahawud bi al-sil'ah dengan skema rangkaian transaksi jual beli komoditi sil'ah dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi sil'ah dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo. Ini terjadi jika ada jual beli komoditi yang melibatkan dua mata uang yang berbeda. Sekian resume dan jawaban soal dari kelompok 4, hasil diskusi kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung dijawab atau bagaimana, Pak? Oh, tadi ada pertanyaan ya? Ya. Ya, yang dari tanggapan dari yang tadi bertanya tentang penggunaan kurs beli kurs jual maupun jumlah hari gimana tuh? Ya Pak, saya tadi bertanya bahwa itu kan valutanya mulai tanggal 1 November, mulai tanggal 3 November sampai 1 Desember. Tadi Aulia dan teman-teman menampilkan bahwa jumlah harinya ada 30. Kalau saya hitung menurut kelompok kita itu dari tanggal 3 November sampai 1 Desember itu 28 hari gitu kan. Saya cuma nanyakan itu aja tadi. Ya. Tanggapan dari kelompok Aulia gimana tuh? Baik Pak, dari beberapa yang kami baca memang transaksi spot itu kan bisa sampai dengan 2 hari. Jadi kami menghitung setelah asumsi 2 hari kerja dari tanggal jatuh tempo yang awal. Jadi kami tambahkan menjadi tanggal 27 November seperti itu Pak. Mungkin ada tanggapan dari anggota lainnya, Maulina atau Putri? Iya gini, kalau di bukunya kan karakteristik transaksi forward itu kan periode kontrak dimulai dari 2 hari kerja. Nah jadi kita mulainya dari tanggal 1 tanggal 1 tadi ditambah 2, jadi kita jatuh temponya tetap tanggal 3 gitu Pak. Boleh saya bantuin, Aul? Boleh? Iya boleh Pak. Iya, saya sih sependapat dengan kelompok 4 Pak ya, bahwa ini adalah 1 bulan ya. Kenapa? Karena tadi di soal dibilang itu ditutup pada tanggal 1. Dan kalaupun misalnya tadi teman-teman bilang ada 2 hari, itu biasanya spot.
bukan forward. Karena spot transaction itu adalah today or tomorrow ya maksimal tomorrow gitu kan. Nah kalau forward itu pada waktu ditutup itu sudah ditentukan waktunya. Nah di soal kan bilang sampai dengan 1 Desember dari 1 November itu kan 1 bulan gitu kan. Karena ini adalah forward bukan spot. Kalau spot ya bisa today or tomorrow gitu kan. Itu saya bantuin gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Is. Maulina, mungkin jumlah hari kerjanya udah dihitung dari tanggal segitu ke tanggal berikutnya itu 28 hari seperti yang Pak Nofri bilang atau 30 hari itu mungkin maksudnya Pak Nofri. Oh, kalau aku maaf tetap kalau karena kan dia kan dari tanggal 3 sampai tanggal 3 lagi. Jadi kita ngitungnya tetap 30 hari. Iya, jatuh temponya tanggal 1 Maulina. maaf Pak, Tanggal 3. kalau aku kalau boleh nggak? Ya baik, Asmi. Kalau Asmi sama Pak, sama Mbak sama Pak Nov karena hitung di redaksi soalnya jatuh temponya di 1 Desember jadi kayak harinya yang menyelesaikan gitu ya, jatuh temponya mengambilnya 28 jumlah harinya itu dikali 28. Itu berpengaruh nggak ya kalau beda 2 hari gitu Pak Haji atau Pak Iswandi? Mungkin ini ya, kalau menurut saya karena dilihat tadi kontraknya sampai tanggal 1 Desember ya Pak, jadi lebih ke situ sih Pak Don. Ya. Kalau hari emang pasti akan berpengaruh, beda 1 hari kalau secara hitung-hitungan kursnya segala macamnya akan berpengaruh. Tapi ya kalau ini sih kembali ke soal, tadi kalau secara hitungan jadi 28 hari, tapi tadi betul mungkin kayak yang komen dari Pak Is ya, namanya forward emang pastinya bukan spot gitu ya, today atau tomorrow. Jadi sebulan diakhiri sampai dengan saat berakhir di tanggal 1 Desember gitu sih Pak. Ya, tergantung kontrak, kecuali kontraknya hari ya. Iya gitu, jadi tergantung kontrak. Jadi itu bahasa aja 30 hari sebulan. Jadi kontraknya emang berakhir di 1 Desember ya dihitung sampai dengan 1 Desember. Dan hari kerja hari libur ya tetap aja dihitung ya. Betul, iya. Jadi kalau yang saya dapat dari pemahaman minggu sebelumnya dari Pak Haji, bahwa deal date sama value date itu beda. Karena ini kan kontraknya forward, bukan spot. Karena dia jatuh tempo lebih daripada 2 hari. Nah, kalau misalnya dia ditutup tanggal 1, artinya value date-nya itu tanggal 3. Value date-nya tanggal 3 atau spot value-nya tanggal 3. Jadi dia tetap spot, dia tetap perhitungan spot, tapi spot value itu mulai dihitung dari tanggal 3. Nah, kalau dia jatuh tempo nanti tanggal 1 Desember, itu hitungannya 28 hari. Kalau di bank itu adalah bisnis yang nggak mau rugi. 2 hari atau 1 hari, bank akan tetap perhitungkan. Nggak akan ada bank akan menyamakan itu hitungan 1 bulan itu 30 hari sama dengan 28 hari, itu nggak ada gitu. Itu menurut saya sih yang pemahaman yang saya tangkap dari pemaparan Pak Haji minggu yang lalu gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Bapak dan Ibu. Mungkin dari kami ada keterbatasan pemahaman. Mungkin ada dari Pak Haji mungkin berkenan meluruskan bagaimana Pak? Ya, saya tadi ngambil yang terakhir ya, betul ya, kita nanti mulai harinya ngitung dari value date ya. Secara sederhana begitu sih. Value date-nya mulai kapan, disitulah kita mulai menghitung jumlah harinya. Memang betul dalam penghitungan jumlah hari itu ya hari yang dihitung benar-benar hari efektif gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita value date misalnya mulai tanggal 3 misalnya ya nanti sampai bulan berikutnya sesuai dengan tanggal yang bersangkutan tapi jumlah hari. Jadi sekali lagi tadi ada yang menjelaskan, siapa tadi ya? Pak Iswandi mungkin ya? Bisa mengidentifikasi value date. Saya kan tadi di soal kan dibilang ditutup tanggal 1, kemudian sampai dengan 1 Desember gitu kan ya.
berarti lazimnya dihitung adalah 1 bulan karena kontrak 1 bulan jadi itu tanggal 1. Pada tanggal 1 itu kan disepakati tuh berapa kurs pada waktu di delivery kan pada tanggal 1 Desember. Itu disepakati kursnya. Nah itu di delivery-nya tanggal 1 Desember berarti kan sudah 1 bulan kemudian. Makanya itu argumentasi saya kenapa kemudian saya penghitungnya adalah 1 bulan gitu kan. Gitu. Saya tadi Pak Haji, saya yang berbeda pendapat karena kalau menurut kalau Pak Iswandi itu bukan value spot, itu value today. Jadi kalau kita tetap berpatokan di tanggal 1 itu value today. Kalau kita pakai value spot di kontrak forward itu kan kita hitung 2 hari. Kalau value spot itu kan 1 tambah 2 jadi tanggal 3 November. Jadi ya bukan, kita hitungnya mulainya bukan tanggal 1, tanggal 3 gitu. Jadi makanya saya tetap tadi berpatokan di 28 hari bukan 30 hari gitu. Oke, terima kasih. Jadi memang betul nomor 1 kita hitung dari value date ya. Value date kalau misalnya hari di tanggal 1, value date tanggal 2, 2 hari kemudian tanggal 3, kita mau hitung dari tanggal 3 ya. Kemudian memang yang dihitung nanti jumlah hari efektif ya. Jumlah hari efektif bisa jadi sebulan, bisa jadi 30 hari, bisa jadi sebulan hanya 28 hari, jadi mengikuti jumlah hari efektif. Jadi begitu ya buat Yuk, mari. Oke, baik. Tapi saya ngomong saya senang dengan mahasiswa. Sebenarnya yang paling penting dari materi minggu lalu adalah bahwa ternyata kita menjadi aware terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai tukar sebuah negara. Kalau dari paparan tadi, Dia datang. kalau dari paparan tadi kita bisa ngelihat. Kalau soal teknis sekali lagi nanti kita mulai sekali lagi untuk perhitungan mulai dari value date-nya dan kemudian jumlah hari dihitung efektif ya. Nah itu masalah teknisnya. Yang masalah yang lebih penting daripada itu, sekarang saya yakin bahwa kalian bisa paham ternyata nilai tukar itu sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi di 2 negara begitu ya. Kita nggak bisa menentukan nilai tukar sembarangan gitu ya. Kalau misalkan tingkat suku bunganya ternyata memang sudah relatif sudah fix ya untuk satu periode tertentu atau bisa ditebak untuk satu periode tertentu gitu ya. Nah, sedangkan faktor tingkat suku bunga banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang lain begitu ya. Nah, jadi memang masalah dari pertukaran valuta asing ini membuat kita menjadi aware terhadap masalah ekonomi. Kalau masalah teknisnya saya pikir tidak terlalu susah ya matematikanya. Sekali lagi nanti tolong perhatikan value date-nya dan tolong perhatikan jumlah efektif harinya. Pak, sorry Pak, kalau misalkan kursnya gimana ya? Itu kurs beli apa kurs jual ya? Itu benar, kursnya kurs beli itu. Itu benar masukannya. Itu saya terima kasih. Pak Haji, bukannya menurut soalnya tadi ya. Kenapa kurs beli Pak? Dari Itu kan sisi importir, Pak. jual. Bank kan menjual, Pak. Kalau pakai kurs kan dari sisi bank biasanya. Kalau ini kan Iya, dalam Pak. hal ini bank menjual. Bank menjual dolar, nasabahnya menjual yen. Harusnya kurs jual benar. Biasanya sih kurs jual karena biasanya itu lihatnya dari sisi bank itu. Masih di mute, Pak. Oke, sebentar. Saya lihat lagi nih soalnya nih. Soalnya itu tadi untuk yang soal yang PT Nayasha atau yang untuk PT atau Asia ya? Ya nomor 1 Pak. Yang nomor 1 Asia, Pak. Ya. Asia itu berarti kita pakai itu ceritanya nasabahnya dia membeli USD ya? Iya, dia importir, Pak. Dia butuh USD. Betul. Jadi Dia ingin menutup kontrak forward ya? Ya. Betul. Bayar impor, Dia akan menyerahkan Japan Yen kepada bank, begitu ya? Betul. Ya. Dan dia akan menerima USD, begitu ya? Artinya yang menjual USD kan bank, Pak. Iya. Jadi pakainya kurs jual harusnya, Pak. Kurs jual. Berarti kalau begitu
dia jual, sorry, nasabah berarti beli dolar ya. Di dolar, Pak. Betul, nyerahin yen beli dolar. Nasabah beli dolar, bank jual dolar ya. Kan kalau nasabah beli dolar kan banknya jual dolar. Sebentar. Import IPR. Saya lihat lagi nih. Kita kalian sudah itu kan, sudah dapat kutipan transaksi forward ya? Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita buka. Kalau kira-kira dalam contoh kutipan transaksi forward, dia ada di nomor berapa? Kalau Cuman saya nggak banyak kayak cuma 5 halaman ya. Muat jual tuh Yang mana? Romawi berapa? Romawi 3 kayaknya, Pak. Romawi 3 Pak. Poin 3 nomor 3, 1 ya. Poin 3 nomor 1 ya. Romawi 3, dari Romawi 3 nomor berapa? Kalau yang Japanese itu nomor 2-nya, Pak. Oh iya betul Pak. Sama seperti Romawi 2 apa Romawi 3? Romawi 3 nomor 2. Romawi 3 nomor 2. Ada pendapat lain atau sama? Yang lain sama? Romawi 3 nomor 2? Aku kayaknya 1 deh poin Mbak, 3. yang dijadikan acuan? Kayaknya aku ini poin 3 nomor 1. Yang mana? Poin 3 nomor 1 maksudnya? Kan Bapak lagi milihin poin yang mana. Kalau Pak Nov Itu dia kan sama ngerjain tuh, ini Japanese nomor Yen 2. lebih rendah interest rate-nya daripada US dollarnya. Iya, kalau aku nomor 1. Seperti soal Coba Beb ngomong. Kan opsi Asia. lain. Iya, coba. Jadi sekali lagi kita lihat di kutipan transaksi Tuh kan di bahan transaksi. Iya. Boy dan Loen 2008. Nah nih 2008. Romawi 3 nomor 2 ya, begitu ya? Kalau menurut saya gitu, Pak. Berarti yang dipakai kurs oleh bank adalah bank akan jual USD kepada importir. Dipakainya yang kalau dicontohnya dipakai adalah Importir Kita pakai ini kan ya? Aku ini. kan kursnya 120,85 strip 95, berarti kan bidnya di 120,85, overnya di 120,95. Nah di soal kan di contohnya dipakai Aku ngabsen dulu, Beb. 120,95. Wah, Ini Kalau- Pak siapa ya yang bicara ya tadi barusan? Iswandi Pak saya Pak. Pak Iswandi sama ya yang dipakai yang Romawi 3 nomor 2? Iya. Oke. Iya. Oke. Sama Haji, kalau saya memahaminya sederhana aja, Pak. Kalau saya baca kutipan buku itu, saya memahaminya kalau transaksinya impor, artinya kalau impor kan dia akan terima US dollar. Kalau dia terima US dollar, bank akan jual US dollarnya kepada importir ini. Tapi kalau transaksinya ekspor, bank nasabah pasti akan beli di US dollar. Artinya nasabah akan terima US dollar dari luar negeri karena dieksportir dan menjual ke akan bank. beli menjual ke bank dan bank akan beli gitu. Jadi pemahaman saya sederhana. Bank akan gitu. beli. Benar. Dipakai. Betul. Betul lagi nih kalau kita pakai kurs itu lihat kayak Ya betul. Jadi yang dipakai kurs jual atau kurs beli? Kurs jual, Pak. kurs jual. Kurs jual ya, benar ya? Iya. Iya, Pak, kurs jual. Iya. Oke, yang dipakai berarti kurs jual ya? Kalau kejadiannya ada pada itu ya, ada importir ya. Saya setuju tuh tadi Pak Iswandi logikanya begitu ya. Kalau importir, Ya, makanya ini tips berarti aja. banknya pada tips kata yang kurs jual begitu ya. Karena Kok importir kan butuh Ya, falas jadi, ya. tipsnya adalah kita melihatnya dari sisi bank. Kalau transaksi FX itu lihatnya dari sisi bank. Gitu. Jadi kalau misalnya nasabah beli, artinya bank jual.
Berarti kurs jual ya? Iya, Pak. Oke. Ada pendapat lain? Iya, Pak. Oke, ya sudah. Oke, terima kasih sudah diingatkan buat dulu juga ketika belum berkecimpung tidak memahami gitu ya, ketika ada orang melakukan kurs transaksi jual beli. Tapi ternyata ya basicnya sederhana ya. Basicnya sederhana. Sekali lagi ini pada faktor-faktor yang terukur. Nah, kalau faktor yang tidak terukur seperti sentimen pasar gitu ya, atau tingkat harapan yang diindikasikan oleh indeks kepercayaan konsumen atau IHSG gitu ya, faktor-faktor yang bisa dihitung dan bisa dirasionalkan ya seperti ini transaksi di bank. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ternyata problematika dari keuangan syariah adalah pada padanan tingkat suku bunga yang berlaku di sebuah negara. Belum syariah di situ mendapatkan pengganti tingkat suku bunga pada pertukaran dua valuta gitu ya. Itu problem kita di keuangan syariah gitu ya. Apalagi dengan porsi yang relatif tidak signifikan, apalagi dengan pusat kekuasaan uang, jadi dari pusat kekuasaan, pusat keuangan yang memang berada pada negara-negara yang mengenal atau menganut interest based gitu ya. Jadi sekali lagi buat kita semua, pesan yang kuat dari pertukaran valuta asing ini adalah ternyata sulit bagi kita di keuangan syariah untuk mencari padanan pengganti tingkat suku bunga. Nah, ini jadi tantangan buat kalian ya, kalau ingin melakukan riset, maka cobalah riset apa yang bisa dijadikan pengganti dari tingkat suku bunga yang berlaku di sebuah negara. Nah, itu pelajaran paling penting yang kita bisa dapatkan setelah memahami hal teknis. Nah, yang berikutnya saya jadi terpikir nih, setelah tadi kelompoknya Aulia dan Maulina menyampaikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, alangkah baiknya memang kalau ada tugas, kita sampaikan dalam bentuk PowerPoint di blog kita gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang berminat untuk mendalami satu masalah, mereka mendownload file presentasi yang kita buat, karena jauh lebih mudah dipahami, jauh lebih mudah dibaca oleh banyak orang begitu ya. Jadi begitu untuk yang tugas minggu lalu. Kita bisa mulai tugas perkuliahan saat ini yang sekarang. Sebelumnya saya cek dulu apakah masih ada yang belum hadir di perkuliahan kali ini. Insya Allah udah semua Pak, tapi kurang satu Pak Zakaria. Oh ya udah, oke. Beliau saya pikir sudah tahu ya. Iya. Oh ya, Mbak Nay sudah ya? Saya lupa ngasih tahu Nay gitu ya. Mbak Nay udah aku kasih kok infonya Pak. Oh ya, oke. Ya. Karena nanti yang absen adalah Nay gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan untuk materi yang sekarang. Yang absen Mbak Nay, selesai tugasku. Itu tentang manajemen resiko. Saya share screen. Nah, jadi kita pada perkuliahan yang tetap muka kelima ini, kita akan membahas tentang manajemen risiko bank syariah dan permodalan bank. Ini jadi PR besar di kita. Mungkin kalian sedang hangat-hangatnya begitu ya, tentang penggabungan bank syariah begitu ya. Isu tentang penggabungan bank syariah ini cukup hangat, di mana kemudian Muhammadiyah secara terbuka menyatakan penentangannya. Sebenarnya bukan tentang dari mergernya, tapi menentang dari harapan atau ekspektasi keberpihakan bank terhadap pelaku UKM gitu ya. Jadi saya cukup lama diskusi dengan Pak Muhair tentang hal ini. Sebenarnya inti persoalannya tuh bukan kita mempermasalahkan adanya konsolidasi di lembaga keuangan, tapi lebih pada kepeduliannya. Nah, yang saya ingatkan begini buat para mahasiswa. Dalam sebuah masyarakat,
dalam sebuah negara itu selalu ada 3 komponen utama gitu ya dalam berbagai literatur. Itu komponen negara, komponen usaha, dan komponen masyarakat gitu ya. Nah, komponen usaha ini kalau menjadi terlalu besar akan sangat sulit dikendalikan oleh siapapun dan cenderung akan eksploitatif gitu ya. Kalau negara ketika dia sangat besar sehingga sulit dikontrol, dia akan represif gitu ya. Yang selalu menjadi korban adalah pihak yang nomor 3 dalam segitiga ini, state society, yaitu state, business, dan society. Yang selalu menjadi korban adalah society gitu ya. Saya pikir spirit dari kita kemudian kuliah di keuangan syariah, ketika kita belajar sebuah manajemen perusahaan termasuk perbankan di dalamnya, maka spirit kita adalah spirit bagaimana menjalankan atau membuat bisnis itu jadi baik. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus mampu membuat masyarakat juga menjadi kuat gitu ya. Kalau enggak nanti akan terjadi eksploitasi ekonomi yang berlebihan oleh perusahaan terhadap masyarakat gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi sekali lagi mungkin isu besaran itu ya untuk bank syariah, merger gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi kuliah sore ini. Diskusi tugas minggu lalu sudah ya. Ini ada ya. Kalau Pak Haji melihatnya penggabungan merger bank syariah itu berdampak positif atau bagaimana Pak? Kok banyak orang yang agak menentang ya Pak, selain dia takut uang itu beredar di kalangan orang tertentu, tapi kan sebenarnya di satu sisi kalau nggak ada pemaksaan pemerintah untuk semua orang bernabung di bank syariah juga mungkin kurang ini juga ya Pak ya? Nah, saya ngelihatnya dua sisi ya. Satu sisi konsolidasi perbankan tuh hal yang positif. Bagi saya positif penggabungan bank syariah tersebut. Nah, cuma ada sisi lain, sisi yang menurut saya menjadi tanda tanya buat kita semua. Tanda tanya begini, ini akhirnya berpulang ke kita semua lagi. Seperti apa sih lembaga keuangan yang kira-kira bisa mendorong terciptanya keadilan sosial untuk masyarakat? Pertanyaan besar kita itu. Kalau kalian tadi sudah dengar kan spirit Al-Maun gitu ya, di Muhammadiyah begitu ya. Maka pertanyaan kita sebenarnya bukan mempermasalahkan konsolidasi perbankannya. Itu hal yang menurut saya positif. Tapi yang kita kosong dan jadi PR kita bersama adalah bagaimana menciptakan satu sistem keuangan yang berkeadilan untuk semua orang. Karena kalau nggak dijaga, maka perusahaan besar akan cenderung mengakumulasikan kapitalnya dan mempunyai daya tawar yang sangat kuat di masyarakat dan di negara. Nggak percaya, kemarin tuh lihat tuh, begitu Donald Trump dikerjain oleh Google, Facebook, dan Twitter, dia nggak bisa apa-apa. Begitu rentannya sebuah negara apabila perusahaan-perusahaan besar itu bersatu gitu. Itu contoh bahwa ternyata perusahaan itu ketika besar dia akan sangat strong gitu ya, dan cenderung bisa mengendalikan masyarakat atau mengeksploitasi gitu ya. Nah itu kecenderungan aja gitu Pak jawabannya Pak menurut saya ya. Makasih Pak Haji. Silakan nanti riset, kalian paham kan kenapa kemudian Pak Saiful Anwar mendorong riset tentang wakaf gitu ya. Karena wakaf itu sebenarnya kan adalah sebuah mekanisme keuangan yang lebih menjamin keadilan sosial bagi banyak pihak timbang lembaga keuangan lain. Nah, pada sore ini kita akan belajar tentang manajemen risiko. Sekali lagi, secara manfaat pertama yang didapatkan adalah bahwa ternyata pengelolaan risiko itu menjadi penting bagi perbankan. Tapi lebih dari itu, ternyata pengelolaan risiko adalah sebuah metode pengelolaan lembaga keuangan yang universal dan aplikatif. Jadi apapun besok lembaga keuangan yang kalian masuki atau bahkan usaha di luar keuangan yang kalian akan geluti gitu ya, baik sebagai pegawai atau sebagai pemilik, ternyata metode manajemen risiko itu
kalau diterapkan di sebuah usaha akan lebih menjamin keberlangsungan usaha. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada dua manfaat. Nomor satu, bisa paham secara umum tentang pengelolaan manajemen risiko di perbankan. Tapi lebih dari itu, manfaat yang harus kalian pegang adalah bahwa ternyata risiko itu bisa dikelola dengan cara tertentu untuk usaha apapun, sehingga sebuah usaha itu bisa lebih sustain, lebih terjamin gitu ya, untuk hidup dalam jangka panjang. Di mata kuliah manajemen risiko. Sama seperti tadi transaksi valuta asing. Ternyata kalian bisa memetik pelajaran ya. Valuta asing nggak terhindarkan. Ada perdagangan internasional kan begitu ya. Kalau kita nggak mau kuper, hanya hidup di kampung saja gitu, nggak mau sentuhan dengan orang luar, ya mungkin nggak terlalu butuh falas. Tapi begitu kita mau go internasional, mau nggak mau kita sentuhan falas. Ternyata begitu kita bersentuhan dengan transaksi falas, ada satu kekurangan, yaitu mekanisme keuangan syariah tidak menyediakan benchmark berupa tingkat suku bunga di sebuah negara gitu ya, sehingga akhirnya mekanismenya diambil konvensional lagi. Disitulah mudah-mudahan ada riset-riset yang dapat diaplikasikan di tingkat bisnis ya, sehingga akhirnya bisa menggantikan peran tingkat suku bunga dalam pertukaran valuta asing. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang pertama, prinsip risk and return. Ini ibarat sebuah koin, dia adalah dua mata koin ya, dua sisi dari mata uang gitu ya. Nah, risiko atau ketidakpastian itu ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran, di Quran surat Luqman ayat ke-34 gitu ya. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok. Nah, ini tantangan manajemen risiko gitu ya. Nah, prinsipnya adalah there is no return without risk gitu ya. Nah, ini prinsipnya, bisnis selalu berhadapan dengan risiko dan return gitu ya. Bank syariah selaku sebuah entity bisnis, dia harus mengendalikan risikonya seminimal mungkin agar keuntungan optimal. Inilah yang harus dilakukan oleh bank syariah setiap saat gitu ya. Jadi dia gimana caranya mengelola risiko ya, agar keuntungannya bisa optimal pada jangka panjang. Oke. Nah, tolong diklik. Hah? Suaranya nggak ada, kenapa ya? Klik yang mana ya? Oke, yang tadi belum bersuara nih, siapa nih tadi? Ardi ya belum bersuara? Atau Pak Fedi belum bersuara? Bisa cerita tuh artikelnya tentang apa ya? Saya baru mau klik Pak sebentar. Oh, ini diskusi, Beb. Diskusi ini nih, klik ini nih. Ini mau presentasi Pak Fedi.
berbagi informasi, tetapi masih tertinggal dari bank fungsional. Nah, pada saat pandemi di mana nasabah tidak datang ke lokasi bank dan membuka suatu cakrawala